Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan boleh memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Saat ini saya mengajak kita semua untuk kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah, Allah yang layak untuk dimuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan dan sahabat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia di dalam segala jalan-Mu Tuhan. Engkau Bapa dan sahabat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya
kasih Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami di hadapan Engkau bagian terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari Engkau melawat setiap kami, lebih lagi Engkau bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dalam tangan kuasa Tuhan. Bekerjalah Tuhan, penuhkan kami dengan kekuatan dan sukacita yang baru Tuhan. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu kiranya akan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, bersukacitalah bersama dengan umat. Dan mau rindu bahwa pujian kami lebih lagi di hadapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari dengan hati yang bersyukur, kita mau bawa pujian kita bagi Tuhan. Sebab Dia layak dipuji. Dia Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku menantang
Haleluya, saudara, kita percaya di dalam pujian ada kuasa. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Ada kuasa di dalam pujian.
Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan, yang mana firman Tuhan adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Jawaban di dalam hidupku Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu di dalam hidup. Engkaulah jawaban
Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kalau hari ini kami boleh ada, itu semua anugerah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah ada bersama dengan kami, menyertai kami, dan memberikan kami hikmat marifat untuk boleh memahami dengan baik, sehingga akhirnya kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan hidup kami dan membuka hati kami untuk boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Demi nama-Mu Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada bulan ini adalah hidup dalam pujian dan penyembahan. Kalau minggu lalu Bapak Gembala telah menyampaikan bahwa di hari-hari ini Allah mencari penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau memang Allah menyukai, Allah mencari penyembah-penyembah yang demikian, penyembah yang benar, maka seharusnya kita sebagai orang percaya harus memiliki kualitas demikian, Bapak Ibu Saudara. Karena jika demikian, maka kitalah orang sedang Allah cari itu. Jika berbicara mengenai pujian penyembahan, lalu sebenarnya apa yang ada dalam pikiran kita, dalam bayangan kita ketika dibilang, oh mesti jadi dicari pemuji, penyembah, terus saya harus kayak gimana hidupnya? Terus saya harus berkelakuan seperti apa? Supaya jadi pemuji dan penyembah yang... Mungkinkah kita kemudian mulai mengukur saya ini seperti apa, atau saya bisa apa? Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama. Ketika kita mengatakan bahwa Dia adalah Allah satu-satunya yang layak untuk dipuji dan disembah, maka kita harus tahu siapa yang kita sembah. Seperti itulah kita harus menyesuaikan standar sebagai seorang penyembah. Jika kita menyembah Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang benar, Dia Allah yang penuh kasih, maka seharusnya sebagai seorang penyembah, sebagai seorang pemuji, kita harus memiliki dinamika kerohanian yang hidup. Kita harus memiliki kehidupan yang benar, dan kita juga harusnya penuh dengan kasih. Karena ketika orang menyembah, itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara, jika kita mempelajari kata menyembah, memuji, atau mengagungkan, itu enggak cuma yang kalau di kerajaan kita tahu, terus atau ada yang sampai berlutut dan sebagainya. Dan kalau kemudian dikontekskan ke dalam ibadah, oh menyembah itu mesti angkat tangan apa yo? Oh atau harus tutup mata ya? Atau harus bagaimana? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memuji dan menyembah itu enggak cuma terkait dengan gestur kita saja. Namun memuji dan menyembah itu berbicara bagaimana keseluruhan hidup kita abdikan kepada pribadi yang kepadanya kita memuji dan menyembah. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi pemuji dan penyembah yang benar, yang ada di dalam roh Allah, seharusnya kita menjadi pemuji, penyembah yang mengabdikan kehidupan kita seutuhnya untuk Dia Allah. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai muji nyembah, kita dekat dengan yang namanya pujian ya. Saya orang yang suka menyanyi Bapak Ibu Saudara. Tapi sayangnya
Nyanyian saya itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Cuma orang-orang tertentu yang bisa menikmati, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya genjreng kunci D, suara saya kunci G. Tapi saya tetap nyanyi dengan enak saja. Ya, itu kenapa nggak semua orang bisa menikmati? Ya, karena yang peka-peka sama musik itu akan kalau dengar itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya masih remaja, saya suka pujian penyembahan. Saya suka pelayanan pujian penyembahan. Tapi saya bergumul, aduh kalau sudah mulai katanya ayo menyembah, saya bergumulnya apa? Bukan bergumul gimana nyembahnya, tapi gimana cari nadanya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bagikan pengalaman ini? Saya hanya tidak mau kemudian kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, memiliki hati yang rindu menyembah, namun kita merasa canggung, kita merasa nggak berani keluarkan suara kita merasa nggak berani mengungkapkan ekspresi pujian dan penyembahan kita hanya karena apa? Kita berpikir nanti enak nggak sih ini didengarnya? Kok kalau bapak itu, ibu itu, mbak itu, mas itu muji, oh bisa melantun enak gitu. Bagaimana caranya saya supaya bisa begitu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memuji dan menyembah enggak cuma bicara mengenai bagaimana kita melantun setiap apa yang kita katakan. Namun lebih daripada itu, memuji dan menyembah itu berbicara mengenai bagaimana kita hidup. Itu sebabnya dalam Yakobus 3 ayatnya yang kedua sampai yang ke-12 di sana dituliskan bagaimana seharusnya mulut yang kita pakai untuk memuji Allah itu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yakobus 3 ayatnya yang kedua sampai yang ke-12. Namun saya mau membacanya enggak urut dari 2 sampai 12 Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai membaca dari ayat yang 9 sampai ke-12 dulu. Demikianlah firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sampai di situ dulu. Berapa banyak di antara ketika kita penuh dengan ucapan syukur, kemudian semua lagu itu keluar. Mungkin gak cukup satu album JPCC. Selesai habis album JPCC, kita lanjut ke album Hillsong. Semua lagu tuh ngalir aja gitu dengan mulut yang cerah, lebar matanya. Lalu datang susah hati kita, marah kita. Yang keluar lain koleksinya. Bukan album Hillsong, bukan album JPCC, bukan albumnya siapa-siapa Bapak Ibu Saudara, tapi koleksinya Taman Safari keluar. Urut dari gerbang yang paling depan, gerbang berikutnya, sampai koleksi yang paling akhir. Yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang seperti itulah yang dikatakan tidak boleh sebenarnya terjadi. Kenapa? Karena dengan mulut dan lidah ini kita mau membahasakan diri bahwa kita mengabdikan hidup kita bagi Allah. Namun dengan mulut dan lidah ini juga kemudian kita memaki, kita mengutuk, atau bahkan terkadang kita menyakiti dengan mulutnya. Kalau saya bertanya berapa banyak
kita semua sama-sama bergumul dengan lidah kita. Kenapa? Karena memang di Alkitab dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ternyata barang satu kecil ini kayak begitu. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita untuk kita disiplin dengan perkataan kita. Supaya jangan nanti ketika kita memuji Dia Allah, kita mengagungkan Dia Allah, kita membesarkan Dia Sang Pencipta, lalu mulut kita ejek-ejek penciptanya. Mulut kita mengutuki ciptaannya. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu menggambar, seret gunung dua, ada jalan di tengah, matahari di tengah, sawah di ya standar gambarnya anak SD itu loh Bapak Ibu. Lalu saya lihat gambar Bapak Ibu, yang begini, bagus ya Pak ya gambarnya, sederhana tapi kok kelihatan hidup ya Pak ya, pemberian warnanya pas loh, enak loh. Oh datang Bapak Ibu Saudara gambar, terus saya lihat begini, gambar apa ini? Masa anak SMA gambarnya begini? Kayak anak TK, gunungnya enggak rata, ada matahari, gambar, coba gambar yang lain ini jelek sekali. Kira-kira bagaimana perasaan yang gambar? Kira-kira bagaimana ketika kita susah payah melakukan, ketika kita susah payah membuat sebuah karya. Lalu karya itu dietrek-etrek, dihina. Kurang lebih seperti itu, Bapak Saudara. Itu sebabnya kalau dikatakan dari mulut yang ini kita puji Tuhan, lalu dari mulut yang ini juga kita kutuk ciptaan Tuhan. Sebenarnya kita sedang mau menyukakan hati Tuhan atau kita sedang mau mendukakan hati Tuhan. Waduh, kalau gitu mending saya nggak ngomong daripada ngomong salah. Gimana lidah itu buas, nggak bisa dikendalikan. Bapak Ibu Saudara yang ketika Allah memberikan kita lidah, Allah nggak bermaksud memberikan sesuatu. Amin. Allah memberikan kita seluruh organ tubuh kita dengan tujuan kebaikan. Amin. Itu sebabnya kalaupun memang ini satu bisa
dilakukan, bisa melakukan dosa. Maka sama. Sebagaimana tangan yang ini bisa tepuk-tepuk tangan puji Tuhan, tangan ini juga bisa pukul orang, plak. Maka sekarang kuncinya di mana Bapak Ibu Saudara? Kuncinya adalah ketika kita membaca ayat yang ke-11 dan ke-12, gak ada satu sumber keluar dua macam. Gak ada pohon A hasilkan buah pohon B dan sebaliknya. Menariknya Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayat 43 sampai 40, persis perumpamaan itu yang Yesus gunakan. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dan menjadi jelas Bapak Ibu Saudara, jika kita mau mengendalikan lidah kita, mulut kita, mulailah dengan hati yang bertobat. Hati yang mengasihi Allah. Hati yang memang tertuju kepada Allah yang hidup, yang ingin menyukakan hati Allah. Jika demikian secara otomatis Bapak Ibu Saudara, maka enggak cuma lidah kita yang akan lebih ada kontrolnya, lebih ada penguasaannya, maka seluruh kehidupan kita akan kita atur, akan kita usahakan, akan kita bangun berdasarkan apa yang ada dan bertumbuh di hati kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jika kita berkata saya mau menjadi pemuji dan penyembah yang benar, pemuji dan penyembah yang hidup dalam roh dan kebenaran, bukan berarti dari melek mata sampai tutup kita nyanyi. Jaga perkataan kita. Jaga apa yang akan kita ucapkan. Pikir ulang sebelum kita mengatakan sesuatu. Jangan sampai sekarang kita nyanyi, nanti kita gosip. Sekarang kita haleluya puji Tuhan, nanti kita fitnah. Sekarang kita glory haleluya, nanti kita sudah tuduh yang sana tuduh. Saya hati kita. Saya kasih contoh ya, bahayanya lidah. Ini orang baris panjang, mau ngambil makanan prasman. Saya yang paling depan, kan berapa macam gitu. Kebetulan yang satu ini kok kayak menarik gitu. Terus saya cobain sedikit aja, pakai udah diambil gitu ke tempat saya cicipin sedikit. Saya bilang, kok agak asin ya. Orang di belakang saya ini dengar saya bilang agak asin ya. Dia nggak jadi ambil ini. Lalu karena yang di belakangnya dia lagi itu, rekannya, saya bilang, agak asin ya. Teruskannya begini, asin. Udah ya. Di belakangnya lagi, dari asin, jadinya gini. Asin. Tambah belakang lagi. Asin. Asin banget, asinan. Sampai itu barisan habis Bapak Ibu Saudara. 1 menit
Tidak ada yang sentuh. Kenapa? Dari agak asin, basin, asin banget, asinan. Itu lidah. Jika kita mau mengontrol hati kita. Sebab apa yang keluar, itu meluap dari hati. Kasihi Allahmu, maka kasih itu yang akan keluar. Hormati Allahmu dalam hatimu, maka hormat itu yang akan keluar. Kagumi dia dari dasar hatimu yang paling dalam, maka rasa kagum itu yang akan meluap dan keluar dari mulut kita. Mari kita mulai. Kita menata hati kita. Untuk kita memperbaharui setiap hari pertobatan hati kita. Setiap hari kita baharui. Kenapa? Ya karena setiap hari kita gak luput dari dosa. Gak luput dari jengkel. Gak luput dari rasa kesal. Itu sebabnya setiap hari kita belajar untuk memanage hati kita. Sehingga dari hati yang tertata baik, dari hati yang termanage dengan baik, yang disuplai kasih Allah setiap hari, dari hati itulah mengalir perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Dan ketika perkataan-perkataan yang menjadi berkat itu yang keluar, saat itulah kita sedang menyukakan hati Allah. Saat itulah kita sedang menjadi abdi Allah. Saat itulah kita sedang mempraktekkan, menerapkan salah satu praktek menjadi orang yang menyembah, yang mengabdikan diri, orang yang memuji, mengagungkan, yang memuliakan. Mari kita belajar bersama. Sehingga apa yang dituliskan oleh penulis syair ketika dia menulis lagu hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, kau menyembahmu. Kaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaan. Dari hati yang seperti itu, baru keluar penyembah bagi Dia Allah. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita mengambil waktu sejenak untuk kembali kita mau memberikan, menyatakan ulang bahwa kita mau memberikan hati kita untuk Dia Allah yang hidup. Kita mau menyatakan ulang bahwa kita mau mengabdikan hidup kita bagi Dia. Karena itulah persembahan yang sejati. Karena itulah persembahan yang hidup bagi Allah. Lah hidup dan tubuh kita. Mari kita mengakui setiap kelemahan kita. Mari kita mulai meminta ampun untuk setiap kelalaian kita dalam memanage diri kita. Khususnya pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kita meminta Allah Roh Kudus menolong kita untuk menjaga tutur kata kita. Sehingga dari mulut yang satu ini, ketika kita memuji dan mengagungkan Allah, di lain waktu kita nggak pakai mulut yang satu ini untuk menghina dan mengutuk, untuk berdusta dan memfitnah, atau untuk yang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Engkau Allah memberikan kami alat untuk berbicara.
Kau Allah memberikan kami indera pengecap untuk kami boleh tahu rasanya makanan. Kau Allah memberikan kami alat komunikasi sehingga kami boleh menyampaikan apa-apa yang kami rasakan dan kami pikirkan. Namun di sisi lain Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak sanggup mengendalikan lidah kami sendiri. Banyak rintangan di dalamnya Tuhan. Mungkin ketika hati kami marah, lidah kami mengeluarkan perkataan yang marah. Mungkin ketika hati kami kecewa, lidah kami mengeluarkan setiap kekecewaan kami. Ketika kami pahit hati, perkataan kami menjadi perkataan yang pahit dan tidak membangun. Ketika kami sedih, perkataan yang keluar dari mulut kami merupakan perkataan-perkataan yang pesimis. Yang mungkin membuat orang lain juga ikut menyerah. Tuhan, saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami mau belajar menjadi penyembah, kami mau belajar menjadi pemuji yang hidup di dalam kebenaran Allah. Kami tidak mau menggunakan satu anugerah Tuhan ini untuk memuji dan juga untuk mengeluarkan perkataan yang gak berkenan bagi-Mu. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini, kami menyerahkan hati kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Perbaharui setiap hati kami Tuhan. Penuhkan hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarkan agape itu boleh mengalir dan memenuhi hati kami. Boleh kembali membasuh hati kami Tuhan. Menolong kami untuk kami boleh menata hati kami. Kami belajar untuk mengampuni. Kami belajar untuk mengasihi. Kami belajar untuk mencintai Allah lebih dari segala. Sehingga dengan hati yang demikian Tuhan, kami boleh mengeluarkan setiap perkataan. Kami boleh mengeluarkan setiap kata-kata kami dengan baik yang memberkati orang dan memuji. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, Kau Allah boleh dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Yesus. Demi nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pendeta Benoni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga untuk seluruh pelayan ibadah yang terlibat pelayanan pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih, Tuhan memberkati. Dan pengumuman untuk kita semua, minggu depan kita masih akan mengadakan ibadah online. Tetap semangat, tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali bersama, tetap jaga kesehatan dan terus berharap pada pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan, nothing is impossible, akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati dan menolong kami melewati ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kiranya Engkau terus bekerja, Engkau terus menyempurnakan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Kami rindu Tuhan untuk memuliakan Engkau lebih lagi. Mari Tuhan, Engkau terus menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami mau kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kedekkan tangan-Mu ke atas dengan penuh ucapan syukur. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang dan kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkat persekutuan, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya telah menerima berkat Tuhan, mari bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.